pasti saya akan jelaskan dulu kontrak kuliahnya. Jadi kontrak kuliah itu bagaimana isinya, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pelajari, jadwal kita, ya, sistem penilaian. Nah, di situ yang harus kalian pahami dari awal ketika mengikuti perkuliahan kalian. Jadi ini kita sebut mata kuliahnya itu pengenalan bidang teknik elektro. Zaman saya dulu namanya PBET ya. Jadi pengenalan bidang elektroteknik kalau mungkin di Pipit beda lagi ya namanya. Tapi sekarang dikenal sebagai pengenalan bidang teknik elektro. Jadi mata kuliah ini untuk semester 1. Nah, jadi di awal sekali memang mata kuliahnya punyanya elektro, yang artinya sudah mulai dikenalkan mata kuliah kita. Kan semester 1 kan masih menerima mata kuliah umum ya. Misalnya kimia, fisika ya kan? Kemudian masih matematik. Kalau misalnya dulu itu ada namanya Pancasila, mungkin kalian juga punya, ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, yang seperti itu di semester 1. Nah, mata kuliah PBTE termasuk mata kuliah yang sudah mulai menjurus ke elektro. Walaupun memang masih ngenal ya. Jadi masih sangat dasar. Ini dosen pengasuhnya kalau disimak itu ada 3 sebenarnya. Satunya lagi Pak Armin ditulis di situ. Tetapi yang memang mengajar adalah saya dan Pipit. Jadi Caroline dan Ibu Dr. Sarifah Fitria. Ya. Nah, Ibu Pipit tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dia akan mengajar di UTS ke atas. Jadi saya sampai UTS, beliau di UTS ke atas. Ya, nanti pembagiannya seperti apa? Penilaian kami berdua ya. Jadi tolong dipahami bahwa saya dan Bu Pipit berperan dalam penilaian kalian. Jadwalnya kalau offline itu sebenarnya Kamis itu untuk anak Indralaya. Jadi anak Bukit atau anak Palembang itu di Rabu. Tapi seperti sudah kita sepakati, ini saya ya, nanti mungkin Bu Pipit punya jadwal yang beda, nanti tolong didiskusikan dengan beliau. Kalau saya kan memang mintanya di Rabu siang untuk Indralaya, Rabu jam 15 itu untuk anak Palembang. Dan satu lagi, saya mintanya itu conference atau tatap muka seperti ini lewat Zoom itu hanya 2 minggu sekali. Karena memang saya rasa materinya tidak terlalu padat ya. Jadi bisa saya tackle dalam satu pertemuan setiap 2 materi. Karena memang juga PBT ini kan 2 SKS ya Nak ya. Pada dasarnya pertemuannya kalau offline itu singkat sekali. Nah, dan materi ini masih bisa kalian dapat di luar mata kuliah ini. Jadi masih mudah kalian paham. Makanya saya mintanya 2 minggu sekali. Di samping itu hemat lah ya kaliannya pakai kuota ya kalau 2 minggu sekali ya. Oke. Tapi on time kita harus on time. Nah, ini jadwal kita Nak. Jadi awal kuliah itu 22 Agustus, akhir kuliahnya 28. Karena memang anak baru ini atau mahasiswa baru ini memang agak lebih lambat. Anak semester 3 dan seterusnya itu sudah mulai sekitar awal Agustus. Jadi mungkin udah pertemuan ke-4 ke-5 ini sebenarnya ya, atau 4 ya. Jadi nanti pertemuan kita Bu Pipit kan sedapat mungkin 14 sampai 16 ya Bu Pipit ya. Iya Bu, Insya Allah. Oke. Lagi ini ya, lagi azan ya, kita mute sebentar.
Recording in progress. Oke, yang mau sholat silakan nak ya. Ya lagi dah. Ya, yang mau sholat silakan. Oke, kita lanjut ya. Tadi Bu Pipit kita kemungkinan besar 14 sampai 16 kali kuliah. Jadi nanti kita atur ya. Kalau sebenarnya di awal Agustus itu nyampe 16, tapi karena kalian di akhir Agustus nanti diatur ya bagaimana bisa agar sekitar 14 sampai 16 ketemu ya pertemuannya. Akhir kuliah itu 28 November. Nah, nggak lama dari situ itu ujian. Nah, jadi saya harap semua beban-beban, misalnya tugas, segala macam itu selesai sebelum ujian. Jadi jangan sampai nanti saya sudah konsentrasi ke ngoreksi, itu nanti baru muncul, saya ternyata tugasnya belum, apa segala macam belum. Apalagi nanti kan yang mepet mungkin Bu Pipit ya Bu Pipit yang setelah UTS. Jadi jangan sampai dosennya repot. Nah, kalau ada tugas selesaikan sesuai waktu. Jangan sampai nanti dosennya kesulitan untuk memberikan nilai. Ya, karena nanti ada entry nilai ujian itu di 30 November 21. Jadi 24 Desember itu sudah tutup entry nilainya. Jadi kan nilainya kan online nih. Nah, nilai online itu agak susah. Kalau sudah mepet-mepet kadang-kadang penuh. Rame ya, jadi servernya takutnya ngedown. Jadi saya harapkan mungkin nilai kalian sudah bisa di entry di antara ini, jangan sampai mepet ke akhir entry-nya. Oke, lanjut. Ini manfaat kuliah ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perkuliahan kita adalah kalian memahami itu dasar-dasarnya seperti apa. Jadi semua dasar perkuliahan di elektro itu biasanya itu dikenalkan dulu di PBTE. Jadi ada nanti dasar rangkaian, ada daya, ada energi, ada pembangkit listrik, kemudian generator, transmisi, distribusi, mungkin nanti ada sedikit proteksi ya di situ ya. Jadi dikenalkan di perkuliahan ini. Ini ya deskripsi mata kuliahnya seperti yang terlihat. Jadi mungkin bagian saya itu sampai daya dan energi, selanjutnya mungkin Bu Pipit nanti ya yang akan mengajarkan. Nah, satu lagi metodenya itu untuk sementara memang kita masih metode ceramah seperti ini, tapi kalau ada yang mau ditanya kita lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi ada tugas, ada kuis di situ. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan kuliah itu harus ada, Nak. Apa dulu? Kalian harus paham dulu. Kalau kuliah ini dapatnya apa ya, harus punya tujuan seperti itu. Jadi dalam kuliah ini diharapkan mahasiswa saya, mahasiswanya Bu Pipit itu bisa paham tentang apa itu listrik, apa itu dasar listrik, bahan listrik ya, pengantar rangkaian, ada magnet nanti sedikit, semuanya sedikit ya. Daya dan energi, konversi energi listrik, kemudian pembangkit listrik, generator, transmisi, distribusi, dan proteksi. Ya, jadi itu tujuannya. Kalau bisa keluar dari sini, minimal kalian mengerti, oh nantinya saya mau ngambil mata kuliah apa di semester atas, saya tertariknya kemana, udah mulai ada ya di situ ya. Saya kasih tugas, ada beberapa nanti mungkin tugasnya bisa tugas individu dan bisa tugas kelompok. Ini akan saya bagikan via learning. Ya, saya harapkan kalian selalu membuka learning tepat waktu, terutama ketika mengabsen. Jadi nggak ada lagi ibu saya telat karena di sini hana macam-macam alasannya ya. Di situ kan jelas-jelas kan kalau kalian mau mengabsen isinya setelah 20 menit itu izin saja, 30 menit malah nggak absen. Itu kan ada ya, jelas di situ aturannya. Nah, patuhi aja itu, nah ya. Oh ya, materi tugasnya bisa hitungan nanti. Bisa juga rangkuman, bisa makalah ya. Tergantung apa yang dikasih oleh saya dan Bu Pipit.
Nah, mungkin basicnya dari kontrak kuliah itu yang ini. Kan kalian mau kuliah itu kan tujuannya juga di samping paham nilai kan? Ingat, nilai itu tergantung kalian sendiri, nak. Jadi kalian yang menempatkan diri kalian di A, B, C, D, dan E. Karena ini agak berat ya. Kalau zaman saya dulu, rank nilai itu tidak setinggi ini. Tapi mungkin dulu agak lebih berat dapat nilai segitu. Nah, sekarang kan lebih mudah, akses banyak. Materi-materi di luar dari yang dikasih dosen bisa kalian akses. Jadi lebih gampang. Sehingga rank nilai itu jadi tinggi juga. Kalian bisa mendapatkan nilai A kalau rank nilai kalian itu ada di 86 sampai 100. Bayangkan kalau 85 itu masih B, nak. 85,49 itu masih B. Karena ini bukan saya atau Bu Pipit yang menilai. Nanti ketika kami masukkan angkanya, itu sistem akan, misalnya kalau kalian 85, kadang-kadang 85,49 itu masih di B. Walaupun sebenarnya itu 85 ya. Kalau misalnya dipembulatkan itu harusnya kan sudah 86 ya. Tapi saya nggak tahu. Kadang-kadang sistemnya seperti itu. Jadi ambil amannya lah. Kalau bisa ya, kalau mau A harus 86 ke atas. Ya. Jadi sistem yang akan membuat nilai kalian itu berada di ring mana tergantung dari nilai kalian sendiri. Nah, untuk dapat itu, apa yang dinilai? Antara lain MPR itu nilai tugas rutin. Jadi nilai tugas rutinnya itu harus 20%. Kalau saya biasanya kan ada tugas dan ada kuis. Nah, tugasnya biasanya 10%. Kuisnya 15%. Ya, jadi 25%. Nah, nanti kalau udah UTS itu 30% poinnya. UASnya itu 45%. Memang bobotnya tinggi sekali ya UAS. Sehingga hati-hati, persiapkan dirinya dengan baik. Kalau misalnya mau dapet A, kan nggak mungkin UASnya kecil. Ya kan? Artinya UASnya mesti bagus. Agar bisa mendapatkan rank A. Paham? Paham ya? Nah, ini juga penting. Jadi tidak hanya melulu ke nilai ya. Biasanya orang orientasinya itu dapat A, mau dapatnya itu jujur, nggak jujur, atau gimana yang penting ini ya. Nah, yang menurut saya penting, karena ini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa itu mahal. Jadi artinya udah sangat siswa. Paling tinggi levelnya kalau untuk yang normal ya ada juga nanti S2 atau S3. Tetapi kalau kan namanya juga tetap mahasiswa ya, walaupun S2 atau S3 kan mahasiswa juga. Artinya levelnya paling tinggi. Sehingga saya harapkan etikanya juga tinggi. Inilah yang membedakan kalian dengan anak-anak SMA. Attitude. Karena kalau pinter, saya yakin kalian tuh sudah melewati itu. Bisa masuk teknik elektro unsi luar biasa loh. Dengan saingan yang banyak kan? Ya kan? Sudah menyingkirkan berapa? Makanya kalau misalnya mahasiswa itu lagi bangga-bangganya kan pakai pakai baju kuningnya, yang mahasiswa baru itu kan pakai jaket kuning ada tulisan logo Unsri itu ya. Nanti kalau kalian bikin sendiri jaket elektro tuh sangat bangga kalian makanya ada tulisan teknik elektro Unsri. Iya, karena memang susah masuknya. Kalau susah, artinya kalian memenuhi kriteria menjadi mahasiswa teknik. Insya Allah ya. Sehingga menurut saya, kalian bisa pasti menerima semua mata kuliah yang diberikan dosen. Nah, tinggal attitude-nya. Nah, tugas dosen bisa mengajari kalian keilmuan, itu mengajari kalian bersopan santun dan beretitude baik. Jadi nanti jangan heran kalau saya ngajar itu biasanya saya selipkan pesan moralnya, wah ibu tuh ngoceh aja. Karena memang dosen itu adalah pengganti orang tua kalian di kampus kan. Kalau di kampus kan orang tuanya adalah guru-gurunya kan, dosen-dosennya. Jadi memang ada yang tidak lurus, diluruskan. Karena tidak bisa dimarah lagi. Ya kan? Sudah mulai merasa, wah aku ini kan sudah dewasa. Karena ibu ini kan dewasa ya, saya ini dipanggilnya saudara. Dewasa saya ini.
sudah ganteng, sudah cantik kalau sudah dewasa itu ngerasanya ya. Jadi memang biasanya dosen-dosen memasukkan pesan-pesan moral selama dia memberikan perkuliahan ya. Nah, etika dalam pembelajaran itu selama pembelajaran. Tadi seperti misalnya dosennya sudah datang, masa sudah nunggu lama mahasiswanya baru datang. Rasa-rasanya etika yang seperti itu tidak baik kan? Sama seperti kalau kita offline, ibu sudah nongol di dalam kelas, ini mahasiswanya masih di kantin, ya? Rasa-rasanya kan nggak sopan ya. Siapapun pasti bilang itu tidak sopan. Nah, sama. Kalau misalnya kita berjanji jam 15, anggaplah kalau 15 lewat 5, oke saya masih lihat, tapi kalau sudah hampir 10 menit, ya kan? Kan apalagi kita cuma 2 kali dalam sebulan, 2 minggu sekali berarti ya, untuk ketemunya, tapi dimanfaatkan maksud saya dengan baik. Diniatin kuliah itu nak. Bagi orang, aku sudah. Saya sering nggak tahu ya, Bu Pipit masih ingat nggak? Saya sering cerita dulu. Kan nggak mungkin kalau kuliah itu tiba-tiba, oh jam 10, saya ada kuliah Bu Karolin, ambil pena satu, ambil ini satu, ucek-ucek muka. Kan enggak. Kalau dulu apalagi offline, kan butuh cuci muka dulu minimal walaupun nggak mandi misalnya, kan ada niatnya ya kan. Nah, ambil dulu tas ya, masa ingat kuliah lagi jalan-jalan, ingat kuliah langsung mampir ke kampus. Nggak ada kan? Nggak ada kan cerita kayak gitu. Dulu kan sering niat saya lihat waktu offline, itu ada mahasiswa, dia duduk manis tuh. Nanti dia ambil pena temennya, ambil kertas temennya, niat kan dia kuliah. Sama kayak ini kan, jadi 2 minggu lagi kan kuliah Bu Karolin nih, jam sekian alarm dong. Di absen kan ada tuh, saya selalu ini kan terus kan misalnya ya, absennya ada, berarti nanti siang ada nih kuliah Ibu Pipit, ya harus diingat lah. Ya begitu ya, jadi itu attitude namanya, etika. Jadi ini berlaku untuk semua mahasiswa yang ikut perkuliahan kami ya. Kalau dulu ada surat segala nak kalau nggak hadir, kalau sekarang kan nggak mungkin. Tapi minimal ada izin ya, ada izin ada suratnya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya penilaiannya sama, ada yang satunya rajin kuliah, satunya nggak rajin kuliah, nanti kalau nilainya sama, nah yang rajin kuliah ini sering protes. Nah, kalau dia protes, Bu Karolin kenapa Bu sama nilai saya sama dia? Padahal memang pas hasil kerjanya sama, bagus memang gitu ya. Tapi yang itu kan nggak rajin Bu. Nah, saya bisa lihat kan buktinya, bahwa si B ini walaupun dia tidak hadir kuliah, ada surat keterangan, ada izinnya. Ada yang izin sama saya tadi ikut Bujang Gadis, ya. Aduh, lomba Bujang Gadis. Nggak apa-apa, nah itu mungkin sebagai wadah untuk mendapatkan prestasi. Cuma tetap hati-hati ya, situasinya begini. Makanya saya tanya itu offline atau online. Saya nggak ini ya, nggak terlalu gimana. Yang penting mahasiswa itu tetap bisa memahami kuliah saya. Jadi tolong attitude dan prioritas ya. Kehadiran itu tidak boleh kurang dari 80% karena siswa ya, itu syaratnya. Ini kayaknya habis ya untuk ini ya. Nah, habis ya. Terakhir di etika perkuliahan. Ada yang mau diprotes sampai sini? Bu, saya nggak setuju. Keterlambatan itu harusnya cuma 10 menit. Boleh. Saya ubah kuis itu. Oke, boleh. Nah, kalau mengubah cara mengubah tugas, oke, boleh. Harus ya. Tidak apa-apa. Kita tambah. Setuju ya, kita sepakati materi sebagai konteks setuju antara saya dan Bu Pipit dengan kalian. Gitu ya. Jadi harus sepakat. Tapi walaupun tidak sepakat, saya rasa kita sepakat. Harus sepakat ya. Oke.
Ada? Nggak ada protes juga ya? Rasanya itu semuanya masih normal semua. Jadi masih memenuhi apa yang menjadi aturan dari universitas. Jadi kita ikut aturan. Nah, masuk aja ya nak ya. Sini sudah 3:30. Tadi kalau ada yang mau sholat silahkan. Kita masuk ke materi. Ini sudah saya bagi juga di learning. Kita mulai dari awal teori dasar listrik. Jadi materi kedua dari PBTE itu adalah teori dasar listrik. Jadi tidak mungkin saya jelaskan detail ya, karena ini nanti akan ada mata kuliahnya sendiri. Sama mungkin dengan materi-materi yang akan diberikan oleh yang akan datang. Mungkin tidak akan bisa terlalu detail, karena memang materi-materi ini, mereka ini itu akan ada sendiri mata kuliah. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah pengenalannya saja. Berikutnya nanti akan ketemu di kuliah yang akan datang, di semester yang akan datang. Ya. Jadi di teori dasar listrik ada beberapa hal yang akan saya jelaskan yang mungkin harus kalian tahu dulu sekarang. Detailnya menyusul. Ya. Antara lain yang tentang ini arus listrik. Jadi pengertian arus listrik itu apa? Nah, kalau dari sisi PBTE kita bahasnya dari sisi elektron ya. Nanti kalau sisi rangkaian nanti ada sendiri apa itu arus listrik dari sisi rangkaiannya. Tetapi intinya ya, arus listrik itu adalah mengalirnya elektron. Jadi yang mengalir itu adalah elektron. Nah, elektron yang mengalir menyebabkan arus mengalir ya. Elektron mengalir terus-menerus katanya. Berkesinambungan. Kontinu. Nah, mengalirnya itu melalui apa? Melalui konduktor, nak. Ya. Jadi, berkesinambungan pada konduktor katanya akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Ya, jadi elektron ini bergerak terus-menerus, mengalir terus-menerus. Sering terjadi. Iya lagi sana iya. Pas tidak bakal kantik posnya. Itu nak. Banyak loh. Kalau pesawat terawih muncul kan loh. Itu loh. Siapa ini? Anda kau jadi terawih. Kevin Muhammad Kevin Pratama. Kuliah ini nak. Ya, kan terganggu saya. Sama seperti ketika kita offline itu, saya jelasin di depan kelas, kalian ngobrol. Tuh kan? Saya nggak tahu kalian ngapain, apalagi makan model di belakang itu, nggak tahu kan? Apalagi bergosip sama tetangga, nggak tahu saya. Tapi intinya itu, ketika kita belajar online, itu dipahami. Di-mute, nak. Ya, tuh. Akhirnya dari mana hendak kemana saya sudah. Tuh. Jadi ini ya. Satuannya apa, nak? Nah, mulai kenal nih. Ampere. Kalau yang dari Ampere, Bu. Ampere. Jadi kalau dari SMA mungkin udah tahu ya, nak ya. Kita mulai pelan-pelan tahunya. Jadi satuannya itu ampere, tapi itu satuan dengan standar internasional. Artinya kalau ordenya kecil nanti miliampere. Kalau ordenya lebih besar arusnya mungkin kilo, mega ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misalnya yang mengalir di konduktor untuk transmisi kan nggak mungkin miliampere kan yang lewat kan. Nah, jadi kita pakai misalnya kilo ampere ya. Tetapi satuan standar internasionalnya adalah. Nah, arus listrik ini bergerak dari positif ke negatif. Itu normalnya. Aplikasinya juga begitu. Tetapi pada teori nanti, teori rangkaian listrik, kita bisa mengasumsikan
gerak arus listrik itu arahnya bisa berlawanan. Ya. Jadi harusnya memang positif negatif dia. Tetapi dalam teorinya nanti kita bisa asumsikan dia berlawanan. Ya, tergantung nanti soal kita seperti apa. Nah, tetapi kalau elektron terbalik. Elektron itu dari negatif ke positif. Ya, jadi arah arus itu berlawanan dengan arah elektron. Nah, gambarnya begini. Ya, kalau misalnya ini ada generator, mau itu searah, mau itu bolak-balik, nanti beda lagi ya pelajarannya ya. Mau bolak-balik, mau searah, terima dulu. Maka arah arus listrik itu searah dengan arah sumbernya, yaitu generator ya. Tegangan yang dihasilkan oleh generator. Bentar ya, Nak ya. Nah, ya. Tetapi lihat arah elektron malah berlawanan. Tetapi ingat satu, arus listrik akan mengalir kalau ada beda potensial atau tegangan. Jadi kalau untuk mengatasi agar dia punya beda tegangan, itulah dipasang beban. Beban itu bisa elektronik, bisa lampu, bisa apa saja. Kenapa? Agar membuat ada beda tegangan antara generator dengan di beban sehingga arus mengalir. Kalau nggak ada beda, nggak ngalir, Nak. Arus tidak akan mengalir kalau tidak ada beda potensial. Maka kalau nanti ditanya, kalau kalian misalnya rasakan, nggak bisa dilihat ya, listrik itu kan nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Kalau ditanya orang, ini yang dirasakan itu apa? Tegangan apa arus? Kalian jawabnya apa? Tegangan. Arus. Arus, Bu. Arus. Tegangan enggak? Ya, jadi jangan salah. Gitu ya. Jadi akan mengalir arus listriknya. Tetapi catatan lagi, dia harus close. Lihat nih gambar saya, tertutup kan? Close itu tertutup. Jadi dalam rangkaian tertutup. Kalau misalnya saya putus dia, ya open. Rangkaiannya open circuit. Kalau open, nggak ngalir arusnya. Nggak ada arus. Walaupun tegangannya tetap disuplai. Ada nggak arusnya? Nggak ada. Ya, jadi syarat-syarat agar arus mengalirnya seperti itu. Jadi harus mengalir kalau ada beda tegangan. Beda tegangan didapat kalau dia ada beban. Nah, arus juga mengalir dalam kondisi rangkaian. Ya, mesti dipahami itu sedikit-sedikit ya. Nah, lalu ada lagi, sudah arus listrik, ada itu istilah kuat arus listrik. Kalau orang listrik sih nyebutnya arus aja berapa. Tetapi kalau orang awam mungkin harus dijelaskan kuat arusnya berapa. Ya, kalau orang listrik langsung arusnya berapa? Maksudnya besar. Nah, kuat arus itu maksudnya besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Ya, nah ini besarnya tergantung banyak sedikitnya elektron yang bisa pindah kan? Begitu ya. Nah, besarnya ini tergantung dari banyaknya elektron bebas yang melewati sebuah penampang dalam satuan waktu. Nah, dalam hal ini kita sebut sebagai 1 ampere itu seperti apa? Ada ya definisinya. Jadi kalau ditanya orang, jadi 1 ampere itu apa? Jadi 1 ampere itu adalah mengalirnya elektron atau banyaknya elektron sebesar 1 kolom, ya. Jadi banyaknya elektron 1 kolom per detik yang melewati sebuah penampang atau penghantar atau konduktor, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan 1 ampere. Nah, rumusnya itu adalah Q per T. Tapi kan nanti arus juga bisa dihubungkan dengan tegangan, bisa juga dihubungkan dengan hambatan, ya, tergantung dari apa yang kita minta. Di mana I itu besarnya arus, Q itu besarnya muatan, itu satuannya ya. Kemudian T itu waktu dalam sekon, ya. Saya lanjut dulu aja ya. Jadi kalau bertanya di akhir aja. Lalu ada yang disebut dengan rapat arus.
Nah, rapat arus ini apa? Rapat arus ini besarnya arus listrik di tiap milimeter kuadrat atau milimeter persegi luas penampang kawat. Jadi yang lewat ini namanya luas penampang ya. Nah, ya ini luas penampang kan namanya ya. Lihat nih, yang kiri, yang sini, ini kan beda luas penampangnya dengan sama kan yang sebelah kanan. Nah, rapat arus itu ya adalah besarnya arus listrik yang lewat di tiap-tiap luas penampang itu. Jadi lihat, kalau yang besar ini kerapatannya adalah 3 ampere per milimeter. Lihat yang kecil, ya, kawat yang luas penampangnya lebih kecil. Itu rapat arusnya 8 ampere per milimeter. Jadi lebih besar kerapatan penampang yang kecil kan dibandingkan yang luas penampangnya yang lebih besar. Berarti yang ini lebih rapat, Nak ya. Yang ini kurang rapat dibandingkan ini. Ya. Nah, sehingga ini ya, saya jelaskan di situ. Jadi, kalau kita punya arus listrik yang sama, melewati penampang yang berbeda, maka rapat arusnya juga berbeda. Nah, kalau misalnya dia melewati penampang yang 4 mili, kerapatan arusnya 3 kan? Tapi ketika dia melewati penampang yang 1,5, artinya lebih kecil ya, mengecil ya luas penampangnya, maka kerapatan itu lebih besar atau lebih rapat. Nah, kemampuan dasar ini, kemampuan hantar arus ini, kemampuan hantar arus listrik ini, itu biasanya sudah ada harganya. Kita bisa menghitung sendiri, manual boleh, bisa ya, ada rumusnya. Tetapi kalau misalnya kita menjadi sebuah orang yang memberikan pendapat, misalnya untuk memasang instalasi, apa namanya, instalatir ya, istilahnya itu ya. Misalnya saya disuruh menjadi seorang instalatir yang memasang instalasi di kantor misalnya, ya kan? Nah, saya kan harus menghitung nih, saya harus menggunakan kabel jenis apa, daya tahannya yang lewat di sini berapa, kemudian kerapatan arusnya berapa. Saya kan nggak mungkin buka dulu buku yang dari Bu Karolin nih, berapa ya? Lama kan? Mau menentukan jenis kabelnya aja lama. Nah, ada tabelnya yang memang sudah ada di buku ketetapan ya, tentang kabel atau segala macam. Di sana sudah ada tabel namanya kemampuan hantar arus. Di sana bisa lihat tuh kalau untuk di indoor kita gunakan kabel jenis apa. Kalau outdoor jenis apa. Intinya apakah 2 atau 3 inti ya, atau 2 kabel, 3 kabel ya. Kemudian sesuai dengan arus yang lewat dari tempat yang akan kita pasang. Ya, jadi ini nanti ada. Sudah dihitung semua oleh orang ya. Sudah ini. Jadi kalau kita menjadi instalatir nanti tinggal buka aja. Oh, dia untuk outdoor yang tempatnya bersuhu panas. Beda ya dengan posisi misalnya outdoor tapi tempatnya bersuhu dingin. Jenis kabelnya atau konduktornya pasti beda. Isolasinya pasti beda. Kemudian kantor akan beda kan dengan pabrik misalnya. Ya kan, kabel segala macamnya. Nah, di situ ada nanti ya. Dan lain-lain. Nah, mungkin akan dipelajari, akan dipelajari sendiri di mata kuliah yang lain ya. Mungkin ada mata kuliah kalau dulu namanya teknik penerangan dan instalasi ya, di situ ya, mungkin belajar. Nah, ini kan rumus untuk mencari rapat arus, luas penampang arus, berapa besar arus. Nah, ini bisa pakai ini. Untuk perhitungan simpel ya. Kalian cukup yang simpel aja dulu, nanti pusing sendiri kalau sudah repot. Nanti ya semester atas sudah mulai repot. Dah? Tadi daya hantar sudah, arus tegangan sudah. Nah, sekarang tahanan dan daya hantar penghantar ya. Apa itu tahanan? Tahanan itu
kemampuan menahan ya, bukan kemampuan menahan arus listrik ya. Jadi kemampuan konduktor untuk menahan arus listrik. Jadi seberapa besar sih dia mampu menahan arusnya? Nah, itu yang dimaksud dengan tahanan atau resistansi. Nah, resistansi ini simbolnya R ya, satuannya ohm. Bu, apa itu ohm? Ohm itu didefinisikan seperti itu. Baca ya. Jadi, tahanan satu kolom air raksa yang panjangnya sekian lama. Nggak usah dihafal ya, nak. Cukup tahu aja. Oh, berarti kalau 1 ohm itu harganya segitu. Ya, dianalogikan seperti itu. Nah, lalu kalau ada tahanan, ada kemampuan daya hantarnya juga tadi ya, seperti yang dijelaskan. Apa daya hantar itu? Kemampuan menghantar. Kalau tadi kemampuan menahan. Kalau saya sekarang kemampuan menghantar arus atau daya hantar listrik. Kalau tadi satuannya ohm, kalau daya hantar ya atau konduktivitas, kalau tadi tahanan adalah resistivitas, satuan dari konduktivitas adalah mu atau sin. Kalau tadi R, ini G. Ya, kalau ada yang terlewat oleh saya tulis sendiri ya, nak. Ya, itulah gunanya saya ngoceh-ngoceh begini. Sebenarnya kalau cuma sekedar ini bisa dibaca ya, tetapi kadang-kadang ada beberapa jenis mahasiswa lebih senang mendengarkan dosennya yang bicara biar lebih ingat. Nah, lebih bagus tadi sambil membaca, ya, sambil mencatat. Nah, ini rumusnya. Jadi dia tuh bertolak belakang. Jadi kalau R-nya besar, resistansinya besar, kemampuan menahannya besar, maka daya hantarnya pasti kecil kan? Kalau dia bisa menghantarkan listrik dengan baik, artinya tahanannya pasti kecil. Jadi kalau tembaga itu konduktor yang baik, artinya G-nya yang besar kan? Sehingga bisa dipastikan R-nya pasti sangat kecil. Kayu itu isolator yang baik ya. Bisa dipastikan nilai R-nya sangat besar, tapi G-nya sangat kecil. Gitu ya, jadi di sana. Oke, itu sudah sedikit ya, susah ya nyomot dikit ya. Lebih enak itu belajar total, tapi kan ada mata kuliahnya sendiri. Nih ya, seperti yang saya jelaskan tadi, berarti konduktor itu memiliki tahanan yang sangat kecil nilainya. Tapi ini daya hantarnya yang besar. Jadi G-nya yang besar, R-nya yang kecil. Terbalik, tadi penyekat atau isolator. Isolasi atau isolator adalah bahan yang mempunyai besar sekali tahanannya, tapi daya hantarnya kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Ya. Nah, ini contoh penghantar. Nanti mungkin agak lebih detail ketika kita belajar bahan ya, bahan listrik. Nah, ketika nyebutnya R-nya besar itu nanti dikategorikan sebagai isolator. Ketika G-nya yang besar nanti dikategorikan sebagai konduktor. Nah, ada nilainya dong, rank-nya kan. Seberapa besar dia dikategorikan sebagai konduktor, berapa besar dia dikategorikan sebagai isolator. Nah, ada juga nanti bahan di tengah-tengahnya, bisa isolator, bisa konduktor, ya. Nanti mungkin ada sedikit nanti disinggung di materi selanjutnya tentang bahannya, bahan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang menentukan harga resistansi atau konduktansi itu adalah beberapa faktor. Nah, faktornya itu apa saja? Di antaranya ini, nak. Katanya tadi agak blur ya, anak internalnya bilangnya agak blur ya. Saya jelaskan. Yang faktor pertama adalah bahan. Jenis bahannya. Contohnya begini. Anggaplah yang satu adalah tembaga, yang satu aluminium misalnya ya. Nah, tembaga dibanding aluminium, besar konduktivitas atau konduktansinya yang mana yang lebih besar di antara kedua bahan itu? Tembaga. Sehingga bisa dipastikan harga R tembaga pasti lebih kecil dibandingkan aluminium. Ya, jadi tergantung jenis bahannya.
Kedua, faktor apa lagi yang mempengaruhi resistansi? Panjang konduktor. Nah, semakin panjang ya suatu konduktor atau suatu bahan, maka resistansinya makin besar. Jadi jangan bangga, oh saya sudah masang untuk ngidupin lampu aja dari sini ke sana saya perlu 3 meter misalnya gitu ya. Tidak apa-apa, panjang lebih bagus. Siapa? Malah justru ketika kabel yang kita gunakan lebih panjang, tahanannya makin lebih besar. Tahanan yang lebih besar artinya daya hantarnya akan makin kecil. Arus yang nyampe ke bebannya juga akan makin kecil. Padahal tadi seharusnya kalau misalnya kita cuma butuh 30 cm, pasang aja 30 cm kabelnya ya. Lampu yang akan kita hidupkan ini terang. Tapi kita pasang 3 meter kabelnya. Redup-redup tuh lampu. Karena suplainya kecil. Kecuali kalau suplainya besar juga ya. Yang bisa mengalirkan arus yang lebih besar. Nah, artinya panjang konduktor juga berpengaruh terhadap besarnya resistansi. Ya, Nak? Jadi kalau ingin resistansinya kecil, kita kecilkan konduktornya, panjang konduktornya ya, bukan kecilkan penampangnya ya, dipendekkan. Nah, apalagi faktor yang berpengaruh? Luas penampang. Luas penampang juga berperan terhadap besarnya resistansi atau konduktansi. Kalau tadi panjang, semakin kecil konduktansinya ya, atau semakin besar resistansinya. Jadi kita bicara resistansi aja deh. Resistansinya makin besar. Nah, terbalik kalau luas penampang ini, semakin besar luas penampang, semakin kecillah resistansi. Ya, karena berbanding terbalik antara resistansi dan luas penampang. Ya. Oke. Jadi itu ada beberapa faktor. Nah, ada rumusnya ya. Itu ya yang saya panah-panahkan. Mungkin kalau di print mungkin agak kelihatan jelas nanti. Ini ada beberapa rumus, silakan dibaca. Nah, ini kan antara resistansi dengan hambatan, resistansi dengan panjang penampang, dengan luas penampang, ya kan, dengan tahanan jenis, ya. Jadi bahan tadi kan kaitannya dengan ini ya, tahanan jenis ya, tahanan jenis bahan. Nah, ini ya, ini sebenarnya penjelasan dari yang di depan tadi. Jadi bisa dipastikan kalau R itu ya berbanding lurus dengan L dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Berbanding lurus juga dengan dengan tahanan jenis. Ya, jadi ini tuh. Kesimpulan dari ketiganya itu ini ya, rumus resistansi. Oke, itu simbol dan satuannya. Nah, ini sudah saya simpulkan ya. Jadi tergantung ini. Nah, yang terakhir ini ya, tergantung temperatur ternyata. Jadi temperatur itu berperan Nak ya. Di samping sebenarnya banyak faktor lain ya yang mempengaruhi tahanan, itu banyak faktor lain. Tapi biasanya faktor lain itu masih bisa kita abaikan. Nah, yang paling berperan atau yang paling penting saat menentukan tahanan adalah 4 faktor ini. Nah, yang terakhir ini adalah temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin besar tahanannya dihasilkan. Kenapa? Penyebabnya itu saya cerita di sana ya. Jadi ikatan molekul makin meningkat, ya bla 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 bla. Ya. Jadi karena faktor itulah yang membuat temperatur mengakibatkan kenaikan tahanan. Jadi kenaikan temperatur itu berbanding lurus artinya ya dengan besarnya. Oke, lanjut. Panjang ini ya, catat ya kalau ada yang mau ditanya. Saya teruskan dulu aja. Nah, sekarang kita bicaranya potensial tadi. Tadi arus sudah, kuat arus sudah, hambatan sudah, tegangan sekarang. Apa itu yang dimaksud dengan potensial? Asal usul dari tegangan itu adalah potensial listrik ya, beda potensial ya.
kategori kita menyebut tegangan itu adalah beda potensial maksudnya. Sehingga akibat ada beda potensial, maka tadi ada arus listrik. Tegangan yang terjadi karena ada perbedaan beda potensial, itulah yang kita sebut sebagai tegangan atau satuannya volt. Nah, apa yang dimaksud dengan 1 volt? Jadi itu 1 volt itu beda potensial antara 2 titik. Ketika melakukan usaha 1 joule untuk memindahkan muatan listrik 1 kolom. Nggak usah dihafal. Ya, cukup dipahami. Oh iya. Oke. Jadi kalau kita memindahkan usahanya, kemudian dalam 1 kolom, ya, itu namanya volt. Jadi kalau saya buat dalam rumus, jadi E sama dengan W Q ya, begitu ya? Ya kan? Itu yang dimaksud dengan 1 volt. Atau formulasinya ketika dikaitkan dengan hambatan dan arus, tegangan itu bisa kita cari hasil perkalian arus dan tahanan. Ya, itu yang dimaksud dengan tegangan atau beda potensial. Satuannya volt. Untuk orde yang lebih besar, kilovolt, megavolt, ya, atau dan seterusnya. Kalau yang ordenya lebih kecil, mungkin mili, mikro, ya, dan seterusnya. Nah, ini rangkaian. Sehingga, kalau ingin sebuah rangkaian di mana arus mengalir pada rangkaian tersebut, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, close dulu ini. Kalau nggak close, nggak bisa ngalir. Yang kedua, ada dulu sumber tegangannya. Kemudian ada konduktornya, ya, kawat ini kan konduktor. Kalau nggak ada konduktor, gimana dia terhubung? Lalu adanya beban tadi. Jadi sia-sia saja dia close loop, tapi nggak ada beban, nggak ada beda potensial, ngalir nggak? Ya, jadi itu. Oke, nah terakhir ini kayaknya nih. Ketika kita ingin menghitung, ini rangkaiannya. Bukan menghitung, Ding. Kalau menghitung pakai angka ya, mengukur. Kalau kita ingin mengukur besar sebuah rangkaian listrik, kita harus menempatkan arus alat ukur arus seri atau paralel. Ini sering loh ditanya waktu ujian, banyak mahasiswa yang nggak tahu. Akhirnya ditanya siapa yang ngajar rangkaian listriknya katanya. Bertaringlah saya ya, gitu ya. Jadi kalau mau mengukur arus, saya harus meletakkan ampermeternya seri atau paralel. Seri. Seri. Iya, harus seri. Karena arus itu akan sama ketika sebuah rangkaian di seri. Mau kita ngukurnya di sini sama. Nah, ini kan kalau dia seri, ini yang tapi nggak ada ya. Ini ya. Mau letaknya di sini, mau letaknya di sini, mau letaknya di sini. Itu kalau dia seri arus yang lewat itu sama. Sebaliknya berarti kalau kita ingin ya mengukur tegangan, maka kita harus memparalelkan voltmeter dengan bebannya. Jadi harus kita paralelkan. Baru kita ya. Kenapa? Karena untuk rangkaian paralel, tegangan di sumber, tegangan di beban itu akan sama. Jadi yang terukur di beban itu pasti terlihat di alat ukur. Nah, secara teorinya ini nah. Tahan dari voltmeter sangat tinggi pemasangan. Kan tahanan. Nah, ini secara teorinya. Tetapi secara rangkaian seperti yang saya jelaskan. Ini teorinya kenapa dia seri, kenapa dia harus dipasang paralel kalau kita mau mengukur. Ya. Jadi alat ukur untuk arus ampermeter namanya. Jangan keliru. Nanti kamu ukur arusnya pakai apa? Voltmeter. Sudah semester 1 agak naik dikit ya, sudah ya.
semester 1 udah mulai tahu. Kalau ukur tegangan kamu pakai apa? Ampermeter. Nah, ya, jadi sudah harus dipahami, gitu ya. Tuh cara pasang alat ukurnya udah tahu. Nah, bukan terakhir rupanya, yang terakhir ini ya. Jadi alat ukur sudah, kita tahu tegangan sudah, arus sudah, hambatan sudah. Nah, apa hubungan dari ketiga itu? Ini yang paling sering digunakan dalam rangkaian ya, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum yang menghubungkan antara R atau hambatan atau tahanan. Jadi kalau saya nyebutnya hambatan itu tahanan ya, Nak ya. Hambatan atau tahanan, tegangan, dan arus. Jadi bisa dihitung pakai segitiga. Jadi kalau mau cari P adalah I kali R. Kalau mau cari R artinya P per I. Kalau mau cari I artinya P per R. Ya. Nah, kalau daya nanti untuk di berikutnya nanti ada daya. Tapi kalian semester 1 cukup tahu aja daya itu adalah V kali I atau I kali P. Ya. Karena nanti di mata kuliah berikutnya itu akan dipelajari tentang daya, spesial daya. Nanti tapi di rangkaian ya, di rangkaian listrik akan dibahas. Ya. Nah, Kirchhoff. Kalau hukum Ohm tadi itu hubungannya tegangan arus sama tahanan. Kalau hukum Kirchhoff itu sebenarnya ada dua, nah. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah hukum Kirchhoff tentang arus kan. Ini adalah Kirchhoff current law. Jadi kalian taunya selama ini kalau Kirchhoff current law atau Kirchhoff 1 ya, hukum Kirchhoff 1 itu bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Atau bisa dianalogikan arus yang melalui titik perjalanan adalah sama dengan 0. Jadi adalah sigma I sama dengan 0. Itu intinya ya. Nah, bagaimana bisa dapat I masuk sama dengan I keluar? Coba perhatikan. Ketika melalui titik percabangan, I1 masuk itu positif ya kalau untuk KCL. I2-nya keluar ya, Nak. Negatif ya. I3-nya keluar kan? I3 keluar, negatif ya. I4 masuk, positif ya. I5 keluar, negatif ya. Jadi sama dengan 0. Jadi I1 tambah I2 ya. Tambah I4 ya. Saya pindahkan itu I2-nya ke sana. I2 tambah I3 tambah I5. I1 sama I4 apa itu namanya? I masuk. I2, I3, I5, I keluar. Makanya banyak yang menyebut bahwa I masuk sama dengan I keluar. Ya, gitu. Oke, selesai. Sampai sini dulu kayaknya, Nak, untuk materi kedua ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dibuka sesi diskusinya. Bu, kurang jelas ini, Bu, ini kenapa? Boleh. Ya. Ada yang mau ditanya? Kalau diem artinya ngerti ya. Ya, Zainal ya. Zainal Umari. Nah, ngerti? Buka dulu dong. Nggak kedengeran saya. Ngerti Bu, sedikit Bu. Sedikit itu berapa persen? Sekitar 40%. 40%. Janganlah, 40%. 70% lah harusnya ya. Kalau 100% mungkin agak berat ya, apalagi dalam kondisi online seperti ini. Agak banyak lah, 70% lah ya. Atau nanti walaupun 40% Zainal, ditambah lagi ya. Dibuka lagi materinya ya. Dibuka lagi, nanti belajar lagi. Ya, baik. Oke, itu Salsa Nabila Hanifa. Ngerti nggak, Nak? Mengerti, Bu.
Ya, 100% ya, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah ya. Saya harap semua paham. Jadi kalau memang ada yang tidak mengerti, takut nanya sama saya, Ibu Karolin tuh suka gigit kuping, misalnya hilang sebelah kupingnya kan,